Jadi hari ini rekan-rekan sesuai dengan kasus pencabulan yang di Polres, agenda hari ini adalah sesuai dengan tahapan penyidikan, pemeriksaan tersangka. Ya. Kemarin sudah kita lengkapi berkas dari mulai pelapor kita periksa kembali, kemudian saksi-saksi kita perkuat, kemudian juga sudah ada pemeriksaan terlapor, tapi status sebagai Ashari oknum Kiai pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, akhirnya menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polresta Pati. Dalam keterangan Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi pada Senin 4 Mei 2026, status Ashari resmi naik menjadi tersangka. Penetapan dilakukan setelah penyidik mengantongi cukup bukti dan melakukan gelar perkara di akhir bulan lalu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng yang direkan Maska Hauzan. Baikkan Maska, bisa disampaikan apa saja keterangan dari Kapolresta Pati terkait pemeriksaan dengan tersangka hari ini? Baik rekan Arin dan juga Tribuners, kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang benar hari ini tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dolo Kusumo, yaitu Ashari, menjalani pemeriksaan di Polresta Pati sebagai tersangka. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, Ashari sudah diperiksa oleh penyidik Polresta Pati sejak pagi tadi, dan sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dan menurut Kapolresta Pati, penetapan status tersangka terhadap oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo tersebut sudah berlaku sejak 28 April lalu. Namun memang Ashari sampai saat ini belum ditahan, masih menjalani pemeriksaan karena masih ada prosedur kepolisian yang masih harus dilalui. Dan untuk diketahui, kasus kekerasan seksual yang menjerat oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo ini sebelumnya sudah dilaporkan oleh satu orang korban pada 2024 lalu. Menurut keterangan Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, penanganan kasus ketika itu sempat terkendala karena ada pihak saksi dan maupun dari pihak keluarga korban yang memutuskan untuk mencabut kesaksiannya karena ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun pihaknya tidak mengetahui alasan dibalik keputusan untuk mencabut kesaksian tersebut. Ditanya apakah ada intimidasi yang dialami oleh pihak korban sehingga pada 2024 lalu mencabut kesaksian, pihak Kapolresta Pati tidak bisa memastikannya, namun hal itu masih dalam pendalaman oleh penyidik Satreskrim Polresta Pati. Dan sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Ashari yang merupakan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Dolo Kusumo yang berada di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, menurut keterangan dari kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, diduga telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di Pondok Pesantren tersebut dengan modus mengancam santriwati jika tidak menuruti keinginannya akan dikeluarkan dari pondok. Dan untuk diketahui, menurut keterangan kuasa hukum korban, kebanyakan santri di Dolo Kusumo merupakan anak dari kalangan keluarga kurang mampu atau bahkan anak yatim piatu, sehingga mereka posisinya lemah dan mudah diancam atau ditakut-takuti oleh pihak tersangka agar tidak melanjutkan pelaporannya di Polresta Pati. Dan untuk diketahui, kemarin pada hari Sabtu, kediaman sekaligus lokasi Pondok Putri Dolo Kusumo didatangi oleh ribuan massa yang dikomandoi oleh kelompok Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi. Mereka menuntut agar Ashari jika terbukti bersalah bisa dihukum seberat-beratnya dan semaksimal mungkin, karena menurut keterangan massa aksi, tindakan Ashari sangat meresahkan dan mencoreng marwah pendidikan Islam secara umum. Bahkan menurut keterangan salah satu pemuda setempat, pemuda Desa Tlogosari yang bernama Ahmad Nawawi, pihak warga setempat sebetulnya sudah merasa resah dengan praktik-praktik menyimpang dari Ashari bahkan sejak tahun 1995. Dan dulu menurut Nawawi, warga setempat sudah pernah melakukan pengusiran
Namun entah bagaimana Ashari bisa kembali ke Desa Teluk Sari dan melanjutkan aktivitasnya di pondok pesantren, dan menurutnya selama ini korban-korban yang hendak membawa urusan ini ke ranah hukum selalu diintimidasi, diancam atau dibujuk rayu untuk membatalkan laporannya, sehingga puncak kegeraman masyarakat sudah tidak bisa dibendung lagi, yang memuncak pada aksi hari Sabtu kemarin. Dan mereka menuntut agar aktivitas di Pondok Dolokusumo dihentikan sepenuhnya, dan hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Pati yang hari Minggu kemarin menerima kunjungan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Dalam keterangannya, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan bahwa Pemkab Pati telah mengusulkan agar nantinya Kemenak Pusat bisa mencabut izin dari Pondok Pesantren Dolokusumo secara permanen, karena memang menurut keterangan warga setempat juga tindakan yang meresahkan yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren bernama Ashari ini sudah lama diendus oleh masyarakat, bukan hanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap santriwati, namun juga pemerasan terhadap pengikut atau jemaahnya, seperti yang disampaikan dalam aksi kemarin oleh salah satu peserta aksi yang bernama Sofi. Sofi merupakan seorang pria yang mengaku sudah mengikuti sosok Kiai Ashari sejak 2008 dengan ajakan untuk berjuang membangun pondok pesantren. Sofi mengaku sejak 2008 sampai 2018 tenaganya dieksploitasi untuk membangun bangunan musola sampai pondok pesantren tanpa mendapat kompensasi upah. Bahkan menurut pengakuan Sofi, dia justru memberikan uang terus-menerus kepada pihak Ashari untuk bisa membangun pondok pesantren. Bahkan dia juga menurut keterangannya diminta untuk berbohong kepada orang tuanya bahwa dirinya mondok di daerah lain agar uang kiriman dari orang tuanya bisa diberikan kepada Ashari. Dan pada tahun 2018 dia kemudian sadar dan melepaskan diri dari jerat Ashari setelah kekecewaannya memuncak karena sertifikat rumahnya menurutnya digadaikan untuk mengambil utang tanpa dibayar oleh Ashari. Dan ketika ditanya apakah Sofi pernah melihat langsung tindakan menyimpang dari Ashari, dia mengatakan selama ini memang Ashari sering terlihat mencium kening, pipi, bahkan bibir santriwati. Bahkan hal itu dia lakukan di depan umum. Namun karena memang ada doktrin menyimpang yang disampaikan oleh Ashari kepada pengikutnya, sehingga selama ini korban tidak berani melapor. Bahkan Sofi sendiri mengatakan istrinya juga termasuk korban pelecehan, karena dia pernah melihat istrinya ketika bersalaman dicium kening, pipi, dan juga bibirnya. Namun saat ini Sofi sadar dan dia berharap Ashari bisa dihukum semaksimal mungkin. Menurutnya selama ini Ashari memiliki banyak pengikut karena yang bersangkutan mengaku sebagai wali yang memiliki karomah khariqul adah, yaitu memiliki kemampuan di luar akal manusia. Bahkan menurut Sofi, Ashari ini sering menunjukkan kemampuannya untuk menebak peristiwa di masa mendatang. Seperti dirinya sendiri pernah diberitahu tentang waktu kematian dari kakeknya dan juga waktu kelahiran dari keponakannya atau anak dari adiknya. Sehingga hal itu membuatnya percaya dan menganggap Ashari betul-betul adalah seorang wali. Namun karena tindakan pemerasan, manipulasi, sampai kekerasan seksual terhadap santriwati, dia lihat terus-menerus, sehingga dia sadar dan keluar dari pengikut Ashari. Dan dia bersyukur karena saat ini Ashari sudah ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini juga sudah menjalani pemeriksaan di Polresta Pati. Dia berharap Ashari bisa segera ditahan dan bisa dihukum semaksimal mungkin atas perbuatannya. Demikian rekan Arin, kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih rekan Maska atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi hari ini rekan-rekan, sesuai dengan kasus pencabulan yang diproses, agenda hari ini adalah sesuai dengan tahapan penyidikan, pemeriksaan tersangka. Ya. Kemarin sudah kita lengkapi berkas, dari mulai pelapor kita periksa kembali, kemudian saksi-saksi kita perkuat,
kemudian juga sudah ada pemeriksaan terlapor, tapi status sebagai saksi waktu itu. Untuk memperkuat juga kita sudah periksa saksi ahli dan sebagainya. Kemudian hasil gelar dari perkara tersebut penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 April kemarin. Penetapan tersangka. Ya, kemudian setelah kan ada tahapannya. Jadi setelah tanggal 28 ditetapkan tersangka, agendanya tanggal 4 ini adalah pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi tersangka ada di Pati ya? Ada di Pati. Nggak melarikan diri. Jadi tersangka dengan PH-nya sudah komunikasi dengan penyidik dan sifat kooperatif. Ya. Jadi kabar bahwanya kabur itu tidak ada. Tidak benar. Jadi laporan pada sejak tahun 2024. Iya. 24. Ya, betul. Itu gimana? Jadi pelaporan waktu itu dari tanggal 2024, pelaporan dari korban. Kemudian kita lakukan penyelidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya. Namun dalam perjalanannya ada kendala dari pihak korban, dari pihak orang tua korban, ada etikat penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga ada beberapa saksi yang waktu itu berdasar keterangan penyidik ya tahun 2024 itu menarik kesaksiannya karena alasan masa depan anak-anak. Saat ini baru satu yang melaporkan atau ada lagi? Baru satu, pelapornya baru satu. Ya. Informasinya korban sempat diintimidasi. Belum ada yang melaporkan kembali. Informasinya korban sempat diintimidasi. Ya dari pengakuan dari kepada penyidik ya sampai saat ini ya belum ada. Kabarnya sampai 50 orang Nah itu belum ada pernyataan saksi yang menyatakan kepada penyidik ya. Jadi kami belum mendapatkan keterangan itu. Sekarang Total saksi yang sudah diperiksa. Korban itu sebenarnya sudah ada 4 waktu itu. 4, namun ada beberapa yang menarik keterangan. Sehingga baru satu yang mengalami kejadian itu. Dari hasil keterangan saksi. Ya. sampai Kemudian ada saksi kembali yang menguatkan penyidik bahwa membenarkan kejadian itu. Ini yang bisa memperkuat kasus ini. Barang bukti yang diamankan penyidik apa saja, Bang? Nanti kita buka dirilis semuanya ada ya. Insya Allah hari ini. Ya detailnya ya. Satu. Ya, satu.